Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 7 di SMP Islam Manijam? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembelajaran daring kita pada semester genap ini. Semoga anak-anak ibu tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke anak-anak ibu, silahkan simak video yang akan ibu tampilkan kepada anak-anak ibu sekalian. Baik anak-anak ibu sekalian kelas 7, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita kembali di dalam semester genap pada tahun pelajaran ini ya anak-anak ibu sekalian. Oke, kita masuk kepada materi baru, yaitu tentang kebutuhan manusia. Nah, apa itu kebutuhan? Ya, kalau dikatakan dengan kebutuhan, pengertian daripada kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Itu yang disebut dengan kebutuhan. Segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia. Jadi kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi. Beda dia dengan keinginan. Keinginan itu segala sesuatu yang diinginkan. Kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, maka akan terganggulah sistem kehidupan manusia. Tapi kalau keinginan tidak dipenuhi, itu tidak akan mengganggu sistem kehidupan manusia. Nah, kita lihat macam-macam kebutuhan, ya. Jadi macam-macam kebutuhan ini yang harus dipenuhi oleh manusia. Pertama, yaitu kebutuhan menurut intensitasnya. Apa itu kebutuhan menurut intensitasnya? Ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama, kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada 3 kebutuhan primer, yaitu adalah pangan atau makanan, kemudian ada sandang atau pakaian, dan ada papan atau tempat tinggal. Inilah yang harus dipenuhi. Ini kebutuhan primer, pangan, sandang, papan. Makanan kita harus makan. Manusia kalau tidak makan akan mati. Nah, itu kebutuhan primer. Sandang, pakaian, setiap manusia harus mempunyai perlindungan terhadap dirinya, yaitu pakaian untuk menghindari dari panas, hujan, dan juga kalau kita bilang itu supaya lebih terjaga. Kemudian ada papan atau tempat tinggal. Ini juga setiap manusia, setiap makhluk hidup harus ada tempat tinggalnya. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini dipenuhi setelah kebutuhan primer, atau dikatakan dengan kebutuhan sampingan. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan sampingan. Nah, setelah kebutuhan yang 3 ini terpenuhi, maka kebutuhan sekunder bisa dipenuhi. Apa contohnya? Kita misalnya membeli televisi, atau kemudian apa contohnya? Kendaraan, ya. Nah, ini semua adalah kebutuhan sekunder. Kemudian ada kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Ya, nah biasanya orang memenuhi kebutuhan mewah atau tersier ini biasanya untuk prestise. Setelah terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder, maka orang ketika pendapatannya lebih, maka dia akan memenuhi kebutuhan tersiernya atau kebutuhan mewah. Misalnya apa? Rumah ini kan kebutuhan primer. Jadi kenapa bisa dimasukkan ke tersier? Iya, dalam kategori rumah mewah. Kendaraan ini kan kebutuhan sekunder. Iya, kategorinya apa? Kendaraan mewah. Nah, mungkin anak-anak paham. Ya, oh iya mewah gitu ya. Nah, rumah di atas 1M, rumah di atas harganya 1 triliun, atau kendaraan yang kendaraannya itu merupakan kendaraan mewah, misalnya Lamborghini, misalnya BMW. Nah, seperti itu merupakan kebutuhan mewah. Biasanya orang memenuhinya untuk sebuah prestise atau biasa disebut dengan gengsi. Nah, kemudian kita lihat kebutuhan menurut sifatnya. Nah, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani yang dibutuhkan oleh badan kita, apa contohnya? Makan. Badan kita perlu makan. Apa contohnya? Olahraga. Badan kita perlu sehat. Ini jasmani.
Kita itu kebutuhan, iya, kebutuhan terhadap jasmani kita. Kita olahraga, kita makan makanan yang sehat supaya jasmani kita juga sehat. Ada kebutuhan rohani, biasanya berkaitan dengan hati. Apa contohnya? Ibadah. Ini kebutuhan rohani. Kita beribadah itu kebutuhan rohani. Kita sholat, kita baca Quran, kita menjalankan perintah Allah, itu merupakan kebutuhan rohani agar hati kita menjadi tenang. Terus apa lagi? Rekreasi. Oh, udah capek 1 semester belajar, kita perlu rekreasi, kita perlu piknik. Ini menyegarkan kembali hati kita, menyegarkan kembali pikiran kita. Oke? Kemudian kebutuhan menurut waktu penggunaannya, ya, waktu penggunaannya. Kebutuhan itu digunakan ketika pada saat itukah atau akan datang. Ada 2, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kita perlu payung ketika hari hujan, ini kita butuh. Kita perlu jas hujan ketika hari hujan, tapi kita nggak akan perlu jas hujan kalau nggak hari hujan. Nah, seperti itu. Kita butuh obat ketika kita dalam kondisi sakit, tapi kalau nggak sakit nggak perlu obatnya. Namanya kebutuhan sekarang. Kalau anak-anak sekarang, kebutuhannya ketika kita belajar daring, kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah HP, handphone, ya, gawai. Nah, ini kebutuhannya sekarang. Tapi setelah belajar itu bukan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk seterusnya, tidak. Kemudian ada kebutuhan yang akan datang. Ini kita butuhkan tapi untuk yang akan datang, untuk masa depan. Biasanya orang melakukan yang namanya asuransi atau melakukan menabung untuk yang akan datang. Untuk apa? Oh, misalnya untuk biaya apa? Biaya pendidikan. Misalnya untuk apa? Untuk biaya kesehatan. Nah, itu menurut waktunya. Jadi orang melakukan kebutuhan itu, menjalankan kebutuhan itu menurut waktu penggunaannya. Oke, yang selanjutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan individual adalah kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi kita tidak sama satu pribadi dengan pribadi lain kebutuhannya. Antara si A tidak sama kebutuhannya dengan si B, tidak sama kebutuhan anak laki-laki dan tidak sama kebutuhannya dengan anak perempuan. Itu namanya kebutuhan individual. Contoh, anak perempuan membutuhkan yang namanya rok. Anak laki-laki nggak perlu rok. Yang mereka butuhkan adalah celana panjang. Beda, itu kebutuhan pribadi. Oke? Nah, anak perempuan butuh namanya jepit rambut, ikat rambut. Nah, ya, karena rambutnya panjang. Anak laki-laki tidak butuh, walaupun ada laki-laki yang rambutnya panjang. Itu merupakan sebuah kebutuhan individual, berbeda dia. Nah, ada kebutuhan sosial. Kalau kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Apa contohnya? Jalan raya, jembatan, ya, yang merupakan fasilitas umum. Apalagi ini kebutuhan, ya kan, jalan raya, jembatan, ini kebutuhan sosial yang bisa dilakukan atau dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, itulah kebutuhan menurut subjeknya. Oke, anak-anak ibu sekalian. Nah, inilah dia macam-macam kebutuhan. Oke, ibu ulangi kembali. Apa itu pengertian kebutuhan? Segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk meningkatkan taraf hidup manusia itu sendiri. Oke, kemudian kita lihat macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya, ya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan menurut sifatnya ada 2, yaitu jasmani dan rohani. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya, yaitu ada kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Serta kebutuhan menurut subjeknya, ada kebutuhan individual atau pribadi dan ada kebutuhan sosial. Oke, anak-anak ibu sekalian, kelas 7. Untuk materi kita pada kesempatan kali ini saja yang bisa ibu sampaikan. Semoga bermanfaat pada anak-anak ibu sekalian. Oke, ibu akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.